Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 2. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Shalom bagi kita semuanya. Renungan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Judulnya dari mati menjadi hidup, dari jauh menjadi dekat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang siapa kita dahulu dan siapa kita sekarang di dalam Kristus. Banyak orang hidup dengan perasaan tidak layak, tertolak, gagal, dan penuh rasa bersalah. Namun firman Tuhan berkata kita bukan lagi orang asing, bukan lagi orang jauh, bukan lagi orang mati secara rohani. Kita telah dihidupkan oleh kasih karunia. Dahulu kita mati karena dosa, ayat 1-3. Paulus berkata dengan jujur, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya hidup tanpa arah, hidup tanpa damai,
hidup tanpa pengharapan, hidup dikuasai hawa nafsu dan keinginan duniawi. Mungkin kita kelihatan hidup, bekerja, berkeluarga, berusaha, tetapi secara rohani kita mati tanpa Tuhan. Dosa bukan hanya membuat kita jatuh, tetapi memisahkan kita dari Allah. Yang kedua ayat 4-7, tetapi Allah kaya dengan rahmat. Ayat yang sangat indah. Tetapi Allah yang kaya dan rahmat oleh kasihnya yang besar. Inilah titik balik hidup kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita layak, tetapi karena kasihnya besar, rahmatnya melimpah, anugerahnya menyelamatkan. Kita yang mati dihidupkan, kita yang jatuh diangkat, dan kita yang hina dimuliakan bersama Kristus. Selanjutnya 8-10 kita diselamatkan oleh kasih karunia. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Keselamatan bukan upah kerja keras kita, tetapi hadiah dari Tuhan. Namun setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk hidup dalam perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Hidup kita sekarang punya tujuan, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Ayat 11-18, dari orang jauh menjadi orang dekat. Dahulu kita tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Sekarang dekat dengan Allah, diperdamaikan oleh darah Yesus dan hidup dalam damai sejahtera. Yesus merubuhkan tembok pemisah. Apa itu tembok dosa? Tembok rasa bersalah, tembok masa lalu, tembok permusuhan. Di dalam Kristus kita dipulihkan. Yang terakhir, ayat 19-22 kita menjadi keluarga Allah. Firman Tuhan berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan anggota kerajaan Allah. Kita bukan orang buangan, kita bukan orang gagal, kita bukan orang yang ditolak. Kita adalah anak-anak Allah, rumah Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus. Hidup kita sekarang dibangun di atas Kristus sebagai batu penjuru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu. Dahulu kita mati, sekarang hidup. Dahulu kita jauh, sekarang dekat. Dahulu kita tersesat, sekarang diselamatkan. Dahulu kita sendirian, sekarang keluarga Allah. Hidup kita berharga karena Yesus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.